Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ikhwan fillah rahimakumullah. Di malam hari ini insyaallah kita akan kembali mengkaji kitab At-Tadhhib fi Adillati Matnil Ghayah wa Takrib, yang masyhur dikenal dengan matan Abu Syuja' dalam fikih Syafi'i. Kita akan mengambil muqaddimah dulu. Ya, muqaddimah ini sangat penting sebenarnya untuk dibaca agar kita mengetahui maksud dan tujuan mu'allif itu apa, gitu ya. Saya akan mengambil ini muqaddimah dari Mustafa Al-Bigha ya, sebagai pemberi dalil. Beliau menulis Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi wahdah. Dan ini termasuk ke dalam adab. Kalau kita mau menulis sesuatu itu diawali dengan bismillah. Ya, dan iktidaan bi kitabillah, karena mengikuti Al-Qur'an. So Al-Qur'an pun ketika kita membuka mushaf pertama itu tertulis bismillah, ya. Dan juga sini sudah dilakukan oleh para ulama, setiap bukunya pasti ditulis dengan bismillah. Ya, kullu amrin dzibarin la yubda bi bismillah fahuwa abtar. Ya, setiap sesuatu yang agung, yang indah, yang baik, tapi tidak diawali dengan bismillah, ini terputus, gitu ya. Jadi beliau memulai dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kalau hamdun itu pujian. Tapi kalau ditulis pakai alhamdu, maknanya menjadi segala puji, gitu ya. Ini karena alif lamnya alif lam lil istighraq kalau dalam bahasa Arab. Dia menenggelamkan seluruh makna alhamd. Ya, alif lam lil istighraq. Jadi alif lam untuk mencakup seluruh makna hamd. Alhamdu berarti segala puji. Kalau hamdun itu pujian, kalau alhamdu segala puji. Seluruh pujian lillahi, milik Allah, wahdahu, hanya milik Allah saja. Al-qail fi kitabihi, yang telah berfirman di dalam kitabnya yaitu Al-Qur'an, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. Ya. Ya. Jadi falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Ya, di sini satu anjuran dari Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, seandainya ada satu firqah atau satu kelompok di antara mereka, ya, liyatafaqahu fiddin, untuk bertafaqquh di dalam agama. Ini berkaitan dengan jihad fisabilillah. Artinya kaum muslimin itu memang banyak yang berjihad fisabilillah, tapi jangan sampai seluruhnya jihad. Ya, seandainya ada satu kelompok saja di antara mereka yang mereka tugasnya bertafaqquh fiddin, yaitu mendalami agama. Tujuannya apa? Yaitu mengingatkan ketika mereka kembali dari perang, itu mereka diajarkan oleh orang-orang yang belajar tadi. Ya, sebab kalau seluruhnya berjihad, ilmu akan hilang. Gitu ya. Seluruhnya di majelis taklim, Islam enggak ada pengawalnya. Jadi harus diseimbangkan, ya. Jadi di sini bahkan para ulama khilaf mana yang lebih unggul sebenarnya antara alim atau mujahid, gitu ya, mu'alim atau mujahid. Ya, ada yang mengatakan jihad lebih agung daripada ta'lim. Kenapa? Karena jihad itu fadilahnya besar. Ya, seiring dengan tetesan darah maka dosa-dosa pun digugurkan. Hanya mujahid fisabilillah yang gugur di medan jihad, yang mendapatkan kabar gembira akan dinikahkan dengan 72 bidadari, gitu ya. Dan mereka diberikan derajat khusus oleh Allah Azza wa Jalla berdasarkan sabda Rasul, mempunyai 100 derajat, ya, khusus untuk para mujahid. Itu. Ini keagungan jihad. Bahkan di antara cita-cita Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau ingin gugur syahid di medan jihad. Ya, itu diantara cita-cita Rasul karena keagungan jihad. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan mu'alim itu lebih utama dikarenakan apa?
tidak akan ada orang yang pergi berjihad seandainya mereka tidak mengetahui fadilah jihad. Nah, fadilah jihad itu disampaikan oleh seorang mu'allim. Gitu ya. Fadilah jihad itu disampaikan oleh seorang mu'allim. Jadi banyaknya mujahid yang sekarang ada itu tidak lepas dikarenakan banyak taklim yang mengupas tentang fadilah jihad. Ya, jadi dua-duanya agung lah. Dua-duanya agung. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Salawat serta salam ya semoga tercurah atas dia yang tidak ada nabi setelahnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dan Rasul mengatakan akan ada 30 orang yang mengaku sebagai nabi. Ya, dan banyak sekali. Ya, mungkin enggak tahu sekarang sudah berapa orang tuh. Tapi yang mengaku yang mempunyai banyak pengikut itu ada 30, di antaranya Musailamah al-Kadzab. Ya, dia mengaku nabi dan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-qail fi ma utiya min jawamil kalim, yang telah bersabda ya di mana beliau ini mempunyai sifat jawami'ul kalim. Dia diberikan oleh Allah fi ma utiya min jawamil kalim, diberikan oleh Allah sifat jawami'ul kalim. Apa jawami'ul kalim? Yaitu perkataan yang singkat tapi padat. Itu Rasul. Jawami'ul kalim itu artinya singkat tapi padat. Sabda Rasul itu singkat-singkat, tetapi maknanya dalam. Nah, beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan." Siapapun yang Allah ingin kebaikan atasnya, yufaqihu fiddin, maka dia akan dipahamkan dalam masalah agama. Ya, mudah-mudahan tafakuh kita saat ini adalah tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan dari kita. Gitu ya, mudah-mudahan seperti itu. Muttafaqun alaih. Ini hadis yang disepakati. Arti muttafaqun alaih itu artinya yang disepakati. Maksudnya disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Gitu ya. Itu namanya muttafaqun alaih. Ya, kalau muttafaqun alaih itu Bukhari meriwayatkan, Muslim meriwayatkan. Dengan lafaz yang berbeda tapi satu makna. Itu namanya muttafaqun alaih. Ya, tapi kalau riwayat Bukhari dan Muslim, rawahu Bukhari wa Muslim, artinya Bukhari dan Muslim meriwayatkan dengan lafaz yang sama. Itu namanya rawahul Bukhari wa Muslim. Tapi kalau muttafaqun alaih, artinya mereka bersepakat dalam makna. Ya, mereka meriwayatkan hadis, teksnya berbeda nih, tapi maknanya sama. Wa ala alihi, dan juga salawat ini semoga tercurahkan atas keluarganya, wa sahbihi, sahabatnya, wa man tabi'ahum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka para sahabat yaitu tabi'in dengan baik. Ya, termasuk mudah-mudahan kita yang mengikuti mereka dengan baik ya. Fafiqhu fi dinillahi azza wa jalla, ya fafaqaha fi dinillahi azza wa jalla. Beliau itu sangat mendalam di dalam pemahaman terhadap fikih azza wa jalla. Artinya Nabi Muhammad SAW memang orang yang paling faqih. Arti faqih itu orang yang paling mengerti. Al-fiqhu secara bahasa itu artinya al-fahmu, kepemahaman. Ya, pemahaman, al-fiqhu. Fafaqaha fi dinillahi azza wa jalla. Beliau sangat faqih, sangat mengerti dalam ilmunya tentang agama Allah azza wa jalla. Fa'alima wa 'allama. Beliau tahu, kemudian beliau mengajarkan. Ya. Dan termasuk sifat Nabi yaitu mengetahui kemudian mengajarkan, dan tugasnya hanya ta'lim. Gitu ya. Wa ba'du. Nah, wa ba'du ini biasanya setelah muqaddimah untuk masuk ke dalam sesuatu, maka amma ba'du. Nah, amma ba'du itu jeda antara muqaddimah dengan yang akan dibahas. Nah, baru sini dikatakan fa inna kitab, sesungguhnya kitab ya matnil ghayah wa takrib, matan ghayah wa takrib. Ya, min khairi kutubil fiqh Syafi'i, termasuk kitab Syafi'i yang paling baik. Khair itu artinya baik, tapi di sini diartikan yang paling baik. Ya, min khairi kutubil fiqh Syafi'i, termasuk kitab fikih Syafi'i yang paling baik. Ya, matan ghayah wa takrib. Syaklan wa madmunan, baik secara bentuk ataupun secara isi. Ya, syaklan itu bentuk, madmun artinya isi. Ya, bentuk dan isinya itu yang paling baik. Ya, fahuwa ala sighari hajmihi,
kitab itu walaupun kecil bentuknya sigari hajmihi gitu ya. Artinya sangat tipis sekali memang. Matan ghaiyah wa takrib itu sangat tipis. Ya, kecil. Ya, qad ishtamala ala jami'i abwabil fiqh, tapi telah mencakup atas seluruh bab-bab fikih. Ya. Bab fikih mulai dari taharah sampai di akhir kitab jihad. Itu dibahas di sini. Ya, ibadah, muamalah, waris itu ada di kitab sini. Ya, jadi ishtamala ala jami'i abwabil fiqh. Ya, mulai munakahat itu pun tercakup di dalam kitab ini. Gitu ya. Wa mu'dhami ahkamihi, dan mayoritas hukum-hukum, wa masailihi, dan permasalahan-permasalahannya fil ibadat wal muamalat wa ghairiha, baik dalam masalah ibadah, muamalah atau yang lainnya. Konon katanya ada 2.200.000 permasalahan fikih. Ya, kalau dikumpulin satu-satu ini. Sebab fikih itu dia seperti hakim, ya, pemutus segala sesuatu yang ada di dalam permasalahan Islam. Jadi dalam masalah ibadah, muamalah wa ghairiha dan yang lainnya. Ma'asuhulatil ibarah, dengan takbir atau ungkapan yang mudah dicerna. Ya, suhulah itu mudah, ibaratnya ungkapan. Ya, dengan takbir atau ungkapan yang mudah, wa jamalil lafzi, kemudian lafaz-lafaz yang sangat menarik, ya, wa husnit tarkib, dan susunan yang sangat cantik. Ila janibi mamtaza bihi min taksimat maudhu'iyah. Ya. Kemudian juga ditambah dengan keunggulan taksimat maudhu'iyah. Arti taksimat itu pembagian-pembagian dengan tema-tema yang ada. Jadi di sini ada tema taharah, ada tema salat, ada tema munakahat, ada tema, semuanya dengan pembagian yang sangat indah sekali susunannya itu. Ya. Tashulu 'alal mutafaqqih fi dinillahi ta'ala idrakahu wa istikhdarahu. Ya, ini akan memudahkan kepada mereka yang ingin mendalami agama Allah Ta'ala, ya, untuk mendapatkan atau menghadirkan hukum fikih itu sendiri. Ya, idrak artinya mendapatkan, istikhdar menghadirkan. Ya, kita ingin cari bab nikah, mudah nggak carinya di sini? Tinggal buka fihris, ya. Nanti di sini indeksnya, oh ini ada kitab nikah gitu kan. Buka halamannya, itu enak sekali. Kita ingin jinayat itu apa sih? Buka di sini jinayat, ya. Sampai terakhir itu di sini ada kitab, ya, kitabul itq, ya, kitabul itq, kitab tentang pembebasan budak, ya, kitab jihad, kitab berburu dan menyembelih, ya, kitab ashab qaram, ya, berlomba dan memanah, itu sampai ada di sini semua, ya. Jadi sangat lengkap. Wa yamtazu hadzal kitab, ya, kitab ini pun mempunyai keunggulan, bima kataballahu ta'ala lahu min qabul, yaitu Allah telah menetapkan kitab ini diterima, qabul, diterima oleh mungkin seluruh ulama yang mendalami fikih ini, diterima kitab ini, baik oleh Syafi'iyah sendiri atau Hanabilah ataupun yang lainnya, ini diterima. Ya, sebagaimana kalau kitab itu Riyadhus Shalihin itu qabul juga di mana-mana. Ya, di mana-mana, di seluruh universitas yang berfaham al-sunnah tentunya itu diterima. Bulughul Maram itu diterima. Ya, kalau tafsir kayak Ibnu Katsir itu diterima, itu qabul. Fatajidu tulabal ilmi, ya, wal ulama, maka engkau akan mendapatkan para santri, orang yang mencari ilmu, dan para ulama qadiman wa haditsan, yang dahulu ataupun yang saat ini, yang sekarang, ya, muqbilina alaihi darsan wa ta'liman. Mereka menerima kitab ini sebagai alat untuk belajar dan untuk ta'lim. Ya, darsan itu belajar, ta'lim artinya mengajarkan.
wa fahman wa hifdhan. Ya, mereka pun menerima untuk difahami, ada juga untuk dihafal. Ya, mungkin masih ribuan orang menghafal kitab ini, dihafal matannya itu. Ya, wa idahan wa syarhan. Ya, untuk penjelas ataupun untuk dijabarkan. Ya, bahkan ini termasuk kitab yang paling banyak syarahnya. Ya, kitab yang paling banyak syarahnya. Walamma kana hadza al-mukhtasar ya qasiran ala dzikril ahkamil fiqhiyah duna ta'arrud li adillatiha. Nah, ketika buku singkat ini hanya menyebut hukum-hukum fikih tanpa menyampaikan dalil, gitu kan? Jadi memang mu'alif hanya menyampaikan hukum fikih tanpa menyentuh dalil, gitu kan? Wa tulabul ilmil yaum, dan santri pada hari ini tahfu nufusuhum ila akhdhil hukmi syar'i muayyidan bidaliliha, sangat ada keinginan kuat di jiwa mereka itu untuk mengambil hukum syar'i yang dikuatkan dengan dalil. Ya, raghibtu an akhdima dinallahi azza wa jalla, maka aku ingin ya membantu atau menjadi khadim, menjadi pembantu pelayan untuk agama Allah ini. Wa uqaddimu lisyabab ya al-muslim al-mutsaqqaf, dan aku ingin menyampaikan ya menghidangkan kepada para pemuda muslim yang mempunyai pengetahuan. Wa kulli faqihin wa mutafaqqih, dan aku pun ingin memberikan kepada orang-orang yang faham, ya faqih, orang-orang yang sudah mengerti fikih, wa mutafaqqih, dan orang-orang yang sedang belajar ilmu fikih. Hadzal kitab alladzi ahabbahu al-jami' wa allafuhu ya. Kitab ini yang disukai oleh hampir seluruh masyarakat, ya. Dan mereka pun mencetaknya mazidan bil adillah allati taj'aluhum ala basirah fi dinihim, ditambah dengan dalil-dalil ya yang menjadikan mereka mengerti agama ini berdasarkan basirah, berdasarkan pengetahuan, ya, keyakinan di dalam dada-dada mereka. Jadi memang ketika ilmu fikih itu hanya berupa hukum-hukum, ya, tanpa dalil, kita yang tidak menguasai dalil-dalil fikih itu terkadang ragu, ini benar nggak sih? Ini ada dalilnya nggak sih? Gitu ya. Mungkin bagi mu'alif Abu Syuja di zamannya itu tidak akan seperti itu, karena mereka memang sudah terbiasa dengan dalil. Mereka hafal ayat-ayat Al-Quran, mereka tahu hadis-hadis. Jadi kalau dikatakan rukun salat, di antara rukun salat adalah niat, mereka tahu dalil niat itu apa, jadi nggak perlu lagi disebutkan dalilnya. Kalau saat ini kita ingin tahu dalil niat itu apa sih, gitu. Ya, maka Syekh di sini mencantumkan dalil-dalil itu. Ya. Wa taziduhum yaqinan wa syari'atahum fi syari'atihim. Nah, mereka akan bertambah yakin tentang syariatnya. Ya, karena ditopang dengan dalil. Ya. Wa tathabbutan fi aqidatihim, juga akan lebih kokoh di dalam akidahnya. Wa tmi'nanan fi ibadatihim, lebih tumaninah, lebih tenang di dalam ibadahnya. Saya takbir Allahu Akbar, mengamalkan hadis itu. Gitu ya. Ya, saya menjaharkan bismillah ketika salat jahriyah, mengamalkan hadis itu, misalkan gitu. Itu lebih nyaman. Ya, itminan, lebih nyaman. Wastiqamah fi tasarrufatihim wa muamalatihim, juga akan lebih istiqamah di dalam tingkah laku mereka. Wa kana fadlullahi ta'ala alayya kabiran. Sungguh ya fadilah Allah, anugerah Allah yang diberikan kepadaku ini sangat besar. Idz waffaqani ila hadzal amal, ketika dia, Allah Ta'ala, memberikan taufik kepadaku untuk melakukan amal ini. Ya, ba'da
anistashartu fihi afadila asatidati fil fiqhi khassah. Setelah aku bermusyawarah dengan guru-guruku yang istimewa ya dalam masalah fikih secara khusus, wa fi ulumi syariah amah, dan juga aku pun bermusyawarah dengan guru-guru dalam ilmu syariah secara umum, ya fasurru lahu wa raghibu bihi wa syaja'u alaihi. Maka para guru ini pun, ustaz-ustazku, itu mereka senang, ya, bahkan memberikan motivasi, ya, mereka memberikan motivasi kepadaku untuk melanjutkan amal ini, membuat buku atau memberikan dalil untuk matan Abi Syuja. Akhirnya dikerjakan. Wa kana amali muqtasiran ala dzikril adillah an-naqliyah. Nah, pekerjaanku ini metode penyusunan buku ya. Jadi tugasku atau yang aku kerjakan itu hanya menyebut dalil-dalil naqliyah, dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah saja. Itu dalil naqliyah. Ya, min kitabin wa sunnatin wa athar lis sahabah. Dari kitab, sunnah dan athar sahabat. Ini dalil naqli. Dalil yang dipindahkan artinya. Ya, bukan dalil akli. Jadi ada dalil naqli, ada dalil akli. Kalau dalil naqli itu artinya Al-Quran dan Sunnah, aqwal para sahabat itu naqli, hanya dinukil-nukil saja. Kalau akli berarti ijtihad. Ya. Wa qallama ya ata'arradu lit-ta'lilat al-aqliyah, dan sedikit sekali aku mengungkapkan alasan-alasan akal, wastidlalat al-qiyasiyah, atau dengan dalil-dalil qiyas. Wa in dzakartu syai'an minha ahyanan, walaupun terkadang aku menyebutkan, terkadang saja, enggak mayoritas. Ya, mayoritasnya tadi dalil naqliyah. Ya. Wal tazamtu ghaliban al-adillah allati dzakartu fi kitabil madhhab. Nah, aku beriltizam ya atau berpegang teguh mayoritasnya terhadap dalil yang aku sebutkan di dalam kitab madhab. Jadi beliau pun mengutip dari kitab-kitab Syafi'i yang lain yang berdalil. Walaupun sedikit kitab Syafi'i yang berdalil. Gitu ya. Ada, tapi kalau sudah besar baru berdalil. Ya, kalau yang kecil-kecil tidak. Nah, aku mengambil dari kitab madhab, illa idza wajadtu dalilan aqwa wa awdah, kecuali kalau aku mendapatkan dalil di kitab lain yang lebih kuat, lebih jelas, adaltu ilaihi wa dzakartuhu, aku berpaling ya mengambil dalil dari kitab itu dan aku menyebutkannya. Adalah di sini artinya berpaling. Artinya berpaling dari kitab madhab ke kitab ini yang lebih jelas. Ya. Wa akhadtu nafsi an arji'a fi hadhihi al-adillah ila maraji'ah al-asliyah. Ya. Nah, aku mengambil atau akhadtu nafsi, aku menjadikan diriku ya an arji'a fi hadhihi al-adillah ila maraji'ah al-asliyah, yaitu untuk mengambil kepada kitab-kitab sumber. Kitab sumber itu Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, ya itu kitab sumber. Kalau Riyadhus Shalihin bukan kitab sumber. Ya, kalau Bulughul Maram bukan kitab sumber. Sebab Bulughul Maram ambil dari Bukhari, Muslim, An-Nasa'i dan yang lainnya. Ya, Riyadhus Shalihin juga mengambil dari kitab-kitab itu. Tapi kitab sumber itu kitab-kitab induk, ya, mulai dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, ya, atau Musnad Imam Ahmad atau Musnad Imam Syafi'i, itu sumber. Ma umkinu dzalika, ya kalau hal itu memungkinkan, wa khassah kutubul hadis, secara khusus kitab-kitab hadis, ya. Li akhdhin nas minha, li akhudun nas minha, ya, agar aku mengambil nas atau teks dalil dari kitab itu, wa uthbitu raqmal hadis, dan aku pun menetapkan ya nomor hadis al-mutasalsal in wujud, ya, yang ada di dalam kitab itu jika didapatkan. Abis safhah wal juz al-muthbat fihima al-hadis, al-muthbit fihima al-hadis, atau halaman serta juz
yang ditetapkan di dalam hadis itu. Wa qallama a'tamidu ala masdar akhar fi takhrijil hadis, dan sedikit sekali aku bersandar pada sumber lain dalam takhrij hadis. Arti takhrij hadis itu mengeluarkan hadis dari kitab asalnya, itu namanya takhrij hadis. Ya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, ini hadis siapa, riwayat siapa. Nah, kalau kita mencari di dalam kutub hadis sampai menemukan ternyata Bukhari, itu namanya takhrij. Ya, artinya mengeluarkan hadis dari sumber aslinya. Wa amal ayat, adapun ayat-ayat Al-Qur'an, ya fa'adzkuru raqmaha was-suwar al-mawjudah fiha, maka aku menyebutkan nomor ayat dan surat yang ada di dalamnya, nama surat. Tsumma ya udzayyirun nas al-mustadlal bihi bi syarhi gharibi al-fadhihi. Kemudian aku juga membubuhkan teks ya yang dijadikan dalil dengan sedikit penjelasan kata-kata yang asing. Ya, menjelaskan kata-kata asing. Bihaitsu yashulu fahmuhu, agar pemahamannya lebih mudah, wa yastabinu wajhal istidlal bihi, serta jelas wajhul istidlalnya atau sisi pendalilannya. Hadza wa rubbama ta'arradtu ahyanan li syarhi ba'di al-fadhn. Ya, ini dan terkadang-kadang terkadang-kadang aku pun mengungkapkan penjelasan lafaz matan. Terkadang saja menjelaskan lafaz matan au dzikru ba'di at-ta'arif in ihtajal amr, atau menyebutkan sebagian istilah jika hal itu dibutuhkan. Walam alzam dzalika daiman, tapi tidak selamanya seperti itu. Jadi aku tidak seperti itu selamanya. Li'anni lam aqsud syarhal kitab, karena maksudku bukan menjelaskan kitab. Jadi terkadang saja menjelaskan, itu hanya terkadang. Ya, karena tujuan menulisku ini bukan untuk menjelaskan kitab. Ya, liwafratis syuruh lahu, karena sudah banyaknya penjelasan tentang kitab ini. Jadi aku tidak mau menambahkannya lagi. Yang lain sudah cukup. Wa in wajadtu qaulan dha'ifan fil matni, jika aku mendapatkan perkataan yang lemah dalam matan, ya, bayantu ma huwal ashah wal aqwa, maka aku jelaskan ya perkataan yang lebih sahih dan yang lebih kuat. Mustarsyidan bi kutubil madhab al-mu'tamad, ya, dengan mengambil petunjuk dengan kitab-kitab madhab, artinya madhab Syafi'i al-mu'tamad, yang memang dijadikan sebagai sandaran. Jadi ada kitab mu'tamad, ada kitab ghairu mu'tamad. Ya, kalau mu'tamad ya seperti An-Nawawi Al-Majmu' misalkan, yang disusun oleh An-Nawawi, ini itu mu'tamad. Ya, bahkan termasuk kitab tertinggi ya di madhab Syafi'i. Wa rubbama ya asyartu ilal marji', ya terkadang aku pun mengisyaratkan atau menunjukkan terhadap marji, buku rujukan, wa qad la usyir, dan terkadang juga aku tidak menunjukkannya. Walam ya yaftini an udhifa ahyanan ba'dal ahkam au adhkur ba'dal fawaid. Ya, nah ini kata walam yaftini, atau mungkin walam yaftini an udhifa ahyanan ba'dal ahkam, ya aku tidak menambahkan, atau walam yaftini an udhifa ahyanan ba'dal ahkam au adhkur ba'dal fawaid raghbatan fi itmami an-naf. Jadi terkadang aku menambahkan ya sebagian hukum, atau aku menyebutkan sebagian faidah karena mengharapkan manfaat yang lebih sempurna. Wa raja'an ay yajzirallahu ta'ala al-mathubah wal ajr, dan karena berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala ya, dan juga mathubah wal ajr, ya ini sama. Dan
dan berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala. Jadi beliau ini ya terkadang saja menambah hukum atau menyebutkan beberapa faidah karena menginginkan kitab ini lebih sempurna, juga mengharapkan pahala. Ya. Wa abqaitul asla ala halihi fi a'la as-safahat. Nah, aku mendiamkan atau aku tetap menjadikan asal kitab ini di lembaran yang paling tinggi. Jadi lembaran yang paling tinggi ini karya Abu Syuja, gitu ya. Aku diamkan seperti itu, lembaran yang paling tinggi. Wa ja'altu amali hawashi dzata arqam asfaliha. Dan aku menjadikan pekerjaanku sebagai hasyiah, catatan kaki. Sebagai catatan kaki yang mempunyai nomor di bawahnya. Ya, wasamaituhu, aku sebut atau aku namai kitab ini, dia menamai kitab ini termasuk sunnah, ya, menamai barang-barang yang kita miliki ini termasuk sunnah, ya. Rasul punya pedang, beliau punya namanya, ya, ada Al-Battar, ada Zulfikar, Zulfiqar, ya, ada Al-Battar, ada As-Sarim atau ada apa gitu ya. Beliau punya keledai namanya adalah namanya. Ya. Nah, ini memberi nama kitab. Nama kitab itu adalah At-Tadhib fi Adillati Matnil Ghayah wa Takrib. Ya, At-Tadhib itu secara bahasa artinya menyepuh dengan emas atau membingkai dengan emas. Ya, At-Tadhib dari zahab, zahabun itu emas. Ya, tadhib emasisasi lah, gitu ya. At-Tadhib emasisasi dalil-dalil matan Ghayah wa Takrib. Jadi matan Ghayah wa Takrib disepuh dengan dalil-dalil sehingga bukunya menjadi buku yang bertaburan emas. Gitu. Maksudnya seperti itu. Jadi kasih nama At-Tadhib. Ya. Musyiran ila annal adillah khuyut zahabiyah. Ya. Ini sebagai petunjuk bahwa dalil-dalil itu seperti benang-benang emas, tanzimul ahkam asy-syar'iyyah, ya, wa tawasyuhiha. Jadi dalil-dalil ini menjadi benang-benang emas yang merangkai hukum-hukum syariah serta menghiasinya. Wallahu ta'ala ya as'alu ayyaj'ala amali hadza khalisan liwajhihi. Ya, aku meminta kepada Allah untuk menjadikan amalku ini amal yang ikhlas untuk mendapat wajahnya, ya, wa yaqbaluhu sadaqatan jariyatan li wali walidayya, dan semoga Allah menjadikan, ya, menerima sebagai sedekah jariyah untukku dan untuk kedua orang tuaku, waliman lahu haqqun alayya, dan untuk mereka yang mempunyai hak atas aku, ya. Innahu ala ma yasha'u qadir wal ijabatu jadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, mampu melakukan apa yang Allah kehendaki, dan Allah, ya, sangat mengijabah permohonan sang hamba. Mustafa Dib Al-Bigha, ya, malam Minggu 21 Muharram tahun 1398 atau 1 Kanun Tsani. Enggak tahu Kanun Tsani ini apa nih? Ya. Masehi, ya. Tahun 1978. Nah, ini muqaddimah mu'alif, ya. Muqaddimah Abu Syuja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Mengucapkan sayyidina itu boleh. Ya, kenapa boleh? Karena Rasul sendiri yang mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah sayyid anak Adam. Yaumal qiyamah wala fakhr. Pada hari kiamat bukan untuk kesombongan. Ya. Ana hamilu liwa'il hamdi yaumal qiyamah wala fakhr. Aku yang memegang bendera pujian pada hari kiamat bukan untuk kesombongan. Artinya Rasul mengucapkan itu bukan sombong tapi menjelaskan. Gitu ya. Jadi kalau beda dengan kesombongan dengan menjelaskan. Kalau saya sayyid waladi Adam, ya, wala fakhr kata Rasul. Bukan untuk kesombongan tapi untuk menjelaskan.
Anda apa? Oh, saya direktur perusahaan ini. Nah itu kan antara menjelaskan dengan kesombongan beda. Ya, kalau menjelaskan itu harus saya direktur perusahaan ini, gitu. Sehingga jelas kalau mau apa-apa ke dia, gitu kan. Jadi kita menerangkan siapa diri kita, ya, untuk menjelaskan itu tidak apa-apa. Tapi kalau untuk kesombongan itu haram. Ya, dan Rasul tidak punya sifat sombong itu. Maka beliau menutup itu, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Ya, aku adalah penghulu atau tuan manusia pada hari kiamat, bukan untuk kesombongan. Gitu. Ala sayyidina Muhammad an-nabiyyi wa alihi al-tahirin wa sahabatihi ajma'in. Qala al-qadi Abu Syuja', ya, berkata al-qadi itu seorang hakim. Ya, seorang faqih biasanya yang dijadikan hakim pada waktu itu. Itu Abu Syuja'. Abu Syuja' ini kunyahnya, ya, namanya Ahmad Ibnu Husain. Ya, namanya Ahmad Ibnu Husain, Ibnu Ahmad, ya, putra Ahmad Al-Asfahani rahimahullahu taala. Ya. Sa'alani ba'dul asdiqa. Nah, sebagian sahabatku bertanya atau meminta kepadaku, hafizahumullah taala, semoga Allah menjaga mereka, an a'mala mukhtasaran fil fiqhi, ya, untuk aku mengerjakan ringkasan fikih ala madhabil Imam Asy-Syafi'i, berdasarkan madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala alaihi wa ridwana. Semoga Allah merahmatinya dan meridainya. Fi ghayatil ikhtisar wa nihayatil ijaz, dengan sangat ringkas, sangat singkat. Wah, mintanya gitu kan? Tolong dong buatin buku mazhab Syafi'i tapi sangat ringkas dan singkat. Ghayah itu ujung tuh. Ghayah itu ujung ya. Fi ghayatil ikhtisar, sangat ringkas, wa nihayatil ijaz. Nihayah itu penghabisan. Liyaqruba ala al-muta'allim darsuhu, ya. Nah, agar apa? Mendekatkan orang-orang yang sedang belajar. Mendekatkan pemahaman di sini maksudnya, ya, untuk mempelajarinya. Wa yashula 'alal mubtadi hifdhu. Dan juga agar mudah dihafal oleh orang-orang yang baru belajar fikih. Ya, wa an uktsira fihi minat taqsimat wa hasri al-khisal. Maka ya aku pun memperbanyak pembagian-pembagian. Ya, di sini bab salat, di sini bab zakat, di sini terus dibagi-bagi kayak gitu ya. Wa hasril khisal. Dan aku pun apa nih khisal? Al-ikhtisar khisal, jam'u khaslah wal murad al-masail al-fiqhiyah al-muhtaj. Iya. Dan aku menghimpun seluruh al-khisal, maksud khisal di sini adalah seluruh bab-bab fikih yang sangat penting. Ya. Fa'ajabtuhu ila dzalika taliban litsawab. Maka aku menyanggupi hal itu karena mengharap pahala, raghiban ilallahi ta'ala fit taufiq lis-shawab, ya, juga berharap kepada Allah untuk ya diberikan taufik agar aku benar dalam bekerja ini. Innahu ala ma yasha'u qadir wa bi ibadihi latifun khabir. Sesungguhnya Allah ya maha mampu melakukan segala sesuatu, dan terhadap hambanya Allah maha latif, lembut, ya, khabir, maha tahu. Nah, ini muqaddimah dari mu'alif kenapa menyusun kitab ini. Mukhtasaran, arti mukhtasaran kan nomor 1 ya. Huwa maqala lafdhuhu wa kathura ma'nahu. Mukhtasaran itu lafadznya singkat, maknanya dalam. Yang tadi banyak makna. Nah, itu artinya mukhtasar. Al-ikhtisar ay yasluka at-tariqal aqrab lil musil ila al-gharad. Nah, arti ikhtisar itu adalah jalan yang tersingkat menuju tujuan. Itu namanya ikhtisar. Jalan tersingkat menuju tujuan. Jalan pintas, ya. Tersingkat, tercepat. Nah, dia itu tidak seluruh orang tahu jalan itu. Gitu ya. Nah, gitu ya. Wal ijaz qarib minhu, sama ijaz pun hampir sama.
Qala fil misbah wa juz'ul lafzi wajazah fa huwa wajiz ay qasir sari al-wusul ilal fahm. Arti wajiz itu sama ya, qasir sari al-wusul ilal fahm, yaitu kata-kata yang pendek dan cepat menuju pemahaman. Wal ghayah wan nihayah mutaqariban, arti ghayah dan nihayah ini pun hampir sama. Wa bimana aqsa ma yumkin al-wusul ilaihi. Ya, jadi ya aqsa itu penghabisan ya atau ujung. Ma yumkin al-wusul ilaihi. Jadi dengan kata-kata yang sangat ringkas dan sangat mudah untuk dipahami. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.